Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atok Romli Mustafa, pengasuh sekaligus muassis daripada Pondok Pesantren Nurul Huda. Ya, terima kasih. Saya kira secara umum tentu lebih baik dibanding tahun-tahun yang lalu. Dengan bergantiannya pemerintah, kita selalu dihirup-pikukkan dengan sistem pendidikan yang baru. Terakhir, Kurtilas kita belum tuntas, sudah lagi dirubah lagi. Sekarang ada namanya istilah kurikulum Merdeka Belajar. Saya kira ini salah satu terobosan yang baik di saat kemarin pandemi yang begitu memukul pendidikan kita. Akhirnya pemerintah melakukan ikhtiar-ikhtiar, diantaranya sempat meluncurkan kurikulum darurat dan pada akhirnya meluncurkan kurikulum Merdeka. Saya kira ini adalah bagian dari keuntungan bagi kami sebagai pesantren, karena dengan adanya ini kami bisa leluasa mengelola kurikulum pesantren, tidak terlalu kaku sehingga bisa fleksibel dengan mengadaptasi sistem yang ada di pemerintah. Artinya apa? Artinya kita memberikan porsi yang sama, 100% kurikulum nasional kita akan laksanakan, dan juga kurikulum pesantren juga bisa 100%, sehingga sama-sama seimbang. Saya kira pesantren adalah sistem pendidikan yang terbaik menurut saya dari kacamata saya, karena pesantren ini mengajarkan tidak hanya ilmu pengetahuan tapi juga kehidupan. Saya sering menyebutkan kehidupan pesantren ya kehidupan atau miniatur kehidupan nyata di dalam masyarakat. Nah, kalau ditanya kontribusinya, tentu ini salah satu cara kita atau salah satu kelebihan pesantren di dalam memberikan pendidikan untuk generasi bangsa ini. Mereka tidak hanya belajar ilmu pengetahuan, tetapi diajarkan bagaimana bersosial, bermuamalah, bagaimana harus bisa menjalankan prinsip-prinsip ta'awun, ya kan, prinsip-prinsip musyawarah, dan semua nilai-nilai yang ada di masyarakat. Nah, selain itu di dalam tradisi pesantren kita juga mengenal namanya akhlak, yang memang salah satu nilai pesantren yang paling kuat. Jadi kontribusi ini tentu menjadi penting di tengah masyarakat, di saat masyarakat kita yang begitu majemuk ini, maka pesantren atau alumni pesantren atau santri memberi warna tersendiri dengan nilai-nilai khas pesantrennya. Nah, untuk itu memang ke depan nilai-nilai pesantren ini terus harus kita jaga. Ajaran pesantren dengan kitab-kitab tradisionalnya, kitab-kitab yang menjadi kurikulum pesantren tetap harus kita lestarikan, terus kita ajarkan kepada generasi sehingga mereka seimbang antara ilmu pengetahuan dan ilmu agama, terutama dalam akhlak. Dan kami yakin sebagai pesantren meyakini bahwa modal pendidikan pesantren akan memberikan insya Allah keyakinan kepada masyarakat bahwa generasi-generasi ini akan tumbuh baik dan bisa mengisi ruang-ruang kehidupan masyarakat di semua elemennya dengan nilai-nilai yang baik pula. Terima kasih Mas, ini saya kira sangat panjang kalau cerita ya. Jadi memang awalnya dari 2005 ketika saya pertama kali di sini memperkenal daerah ini, itu masuk daerah yang sangat tertinggal, artinya pendidikan tidak begitu banyak atau nyaris sedikit sekali. Kemudian pendidikan Islam juga tidak begitu banyak, bahkan kategorinya untuk
sebuah daerah yang saya selalu mengatakan 45 km dari Istana Negara, kalau begitu sangat tertinggal di saat itu. Kebetulan awalnya sebuah obrolan ringan dengan keluarga bahwa wah, kita mungkin di pesantren bermanfaat kira-kira begitu. Jadi mulai saat itulah kita merumuskan konsep pesantren di tengah perkampungan yang aksesnya susah, sinyal nggak ada, dan ini tidak jauh dari Jakarta. Alhamdulillah semangat itu terus kita rawat, dan akhirnya bertemulah momentum program IBEP ya, Australia Indonesia Basic Education Program, yang saat menawarkan program pendirian pesantren baru. Jadi karena ini masuk 3T yang termasuk tertinggal kira-kira begitu, bukan terluar atau paling jauh tapi tertinggal, sehingga kami mendapat pos itu dan mengajukan proposal, dan alhamdulillah ACC. Dan akhirnya awalnya memang murni keprihatinan kita sebagai masyarakat yang tidak jauh dari Jakarta. Jadi pendidikan yang tidak jauh dari Jakarta ini sangat tertinggal sekali. Kemudian kami memimpikan ingin menghadirkan sebuah pendidikan yang baik bagi orang yang kurang beruntung. Ini poin utama saat itu. Jadi bagaimana pendidikan yang baik itu bisa dirasakan oleh semua orang. Nah, sehingga kami mencari terobosan-terobosan dengan melibatkan teman-teman saya yang saat itu dari Jakarta, teman-teman dari UI, dari UPN, dari UNER yang kebetulan sering bertemu. Kami diskusi ringan-ringan, akhirnya membuat sebuah model pendidikan pesantren yang saat itu, yang orientasinya adalah bagaimana pesantren di kampung ini bisa menjadi pilihan bagi masyarakat tidak mampu karena sangat murah, bahkan gratis selama 3 tahun. Dan kita juga ingin anak-anak yang kurang beruntung secara ekonomi ini bisa kuliah. Ini di awal-awal kami ingin pesantren seperti itu. Sehingga dalam perjalanan waktu, alhamdulillah Allah selalu memberikan kemudahan bagi kami lembaga ini. Terus dari mulai tahun pertama lulus kita mendapat saat itu yang paling populer kalau di Kementerian Agama yaitu insan cendekia, insan cendekia kami selalu lolos dapat. Kemudian kita dapat PBSP, program beasiswa santri berprestasi, kami juga dapat beberapa perguruan tinggi negeri yang itu memberi keoptimisan bagi kami bahwa ternyata anak-anak yang kurang beruntung secara ekonomi itu pinter-pinter sebenarnya. Ini yang penting. Jadi karena tidak disentuh oleh pendidikan yang baik, mereka tidak bisa berkompetisi. Nah, dari wasilah kita inilah, lembaga inilah, banyak anak-anak yang kurang beruntung secara ekonomi bisa kita dorong, bisa kuliah, bisa akhirnya berkompetisi dengan anak-anak lain yang mungkin SMA-nya SMA favorit, mungkin sekolah favorit. Nah, ini menjadi salah satu kebahagiaan bagi kami bisa mengantar anak-anak seperti itu. Ada, alhamdulillah anak-anak kami sudah ada yang ke luar negeri, yang ke Turki, yang ke perguruan tinggi negeri Indonesia sudah hampir semua ada. Mulai dari UI, UGM, UNER, UPI, kemudian UNJ, UIN, sekali saya kira hampir semua perguruan tinggi di IPB dan sebagainya. Hampir semua perguruan tinggi negeri di Indonesia adalah tempat anak-anak kami para santri yang belajar hari ini. Dan ini salah satu poin penting bahwa ketika kesempatan itu ada, maka kita sudah mendorong kepada anak-anak yang kurang mampu, kurang beruntung bisa mendapatkan pendidikan terbaik mereka. Dan saya kira semangat itu, semangat untuk terus berkontribusi, berkhidmah di dalam ikut memberikan fasilitas kepada masyarakat khususnya yang kurang mampu, ini akan terus kita jaga, akan terus kita pegang teguh, sehingga kami yakin apabila generasi-generasi muda, generasi bangsa yang
secara ekonomi kurang beruntung, bisa kita dorong untuk perguruan tinggi negeri atau sekolah terbaik mereka. Insya Allah akan lambat laun memperbaiki keluarganya, masyarakatnya, dan pada akhirnya kita berharap inilah bagian dari ikhtiar kita untuk memperbaiki bangsa. Terima kasih. Jadi dari awal di tahun 2007 kami itu punya 3 tahapan pengembangan yayasan ini. Yang pertama pendidikan agama khususnya, jadi pendidikan pesantren dalam hal ini. Yang kedua ekonomi, jadi kita ingin mendorong masyarakat untuk tumbuh dengan ekonomi. Yang ketiga kesehatan. Yang pertama kita berjalan sudah cukup meyakinkan dengan berbagai macam tahapan-tahapannya. Kemudian tahun 2010 atau 11 awal kita merintis namanya PMT, yaitu Malwa Tambil Al-Mu'amalah Nur Huda, yang menjadi bagian dari yayasan atau pesantren ini. Awalnya memang kami ragu dan semua meragukan di tengah masyarakat yang masih tergolong kampung, dikenakan dengan sebuah sistem keuangan mikro syariah. Banyak pihak pesimis ketika itu. Jadi ketika meluncing PMT, banyak orang yang pesimis, mana mungkin di kampung ada koperasi syariah, mana ada di kampung orang mau nabung. Tapi berbekal sebuah husnuzon dan keyakinan, ya kita ikhtiarkan. Alhamdulillah pada awalnya kita hanya punya anggota dari guru saja, wali murid, beberapa wali murid yang jumlahnya hitungan jari, sekitar 50-an orang, warga sekitar paling terdekat kita. Sudah tumbuh terus melayani, mendekati masyarakat yang saat itu sebagian besar belum punya kegiatan ekonomi. Kita kenalkan, ayo Pak, Bu, ayo belajar dagang, kita cari dagang, kita kasih modal, kemudian mulai bergerak ekonomi merangkak naik, kemudian ada lagi sampai terus menerus proses ini kita lakukan, sehingga pada saat ini kami sudah bisa meyakinkan bahwa gerakan ekonomi kita ini sesungguhnya diterima masyarakat dan dirasakan oleh masyarakat. Jadi hampir semua pedagang pasar di Kojengkang itu adalah nasabah kami, belum warga yang di lingkungan mereka masing-masing, baik di kampung-kampung, pedalaman. Karena memang prinsip-prinsip kita adalah mendorong masyarakat secara nyata, secara sungguh-sungguh, mengedukasi dan mengawal dengan penuh kesabaran. Dan saya bersyukur juga gerakan ekonomi kita ini alhamdulillah terus tumbuh. Bahkan kalau saya lihat laporan kemarin dari bagian PMT, setahun kita ini pembiayaan untuk permodalan warga ini sampai 3,5 miliar. Itu kita putar dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Dan ini Mas yang perlu saya sampaikan, tidak ada 1 rupiah pun uang negara. Tidak ada bank yang masuk ke PMT kami, karena bank menyarankan kita terlalu ribet sehingga kami tidak bisa bersama dengan perbankan. Jadi murni kami mengelola uang dari kas yayasan, anggota sebagian, dan kita putar terus untuk manfaat. Ya, terima kasih. Sebenarnya kalau sukses ya relatif, tapi saya bersyukur semua karena fadlnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang saya dididik dari sebuah keluarga pesantren. Ayah saya seorang hafidhoh dari alumni pondok pesantrennya Bati Arwani Kudus. Ibu saya ayah saya juga seorang anaknya putra kiai yang di Jawa Timur. Jadi kami dididik tradisi pesantrennya begitu keras. Jadi yang pertama, didikan disiplin berbasis nilai-nilai pesantren yang sangat keras. Jadi yang namanya sholat jamaah itu wajib dari dulu. Artinya tidak boleh bangkong, tidak boleh tidak sholat, tidak boleh tidak ngaji. Ya kan? Walaupun dulu kami sempat protes, saya sempat protes dan sempat namanya anak ya, sempat bolos, sempat kabur. Tapi
pada akhirnya nilai-nilai itu yang menjadi penguat dalam mental dan karakter yang saya rasakan. Yang kedua, orang tua saya selalu mengajarkan, ayo belajar, sampai kapan kamu harus belajar. Ayo ngaji, sampai kapan kamu harus ngaji dan ngajar ngaji. Saya itu ingat ketika saya sudah kuliah di UI misalkan, setiap pulang ibu saya selalu nagih satu hal. Ini yang selalu saya ingat dari ibu saya. Nah, kamu udah ngajar ngaji apa belum? Itu selalu muncul itu. Saya selalu bilang, wah ngajar bu, enggak, harus ngajar ngaji. Almarhumah ibu saya itu selalu minta saya ngajar ngaji. Pertama belajar, yang kedua ngajar ngaji. Apapun walaupun satu huruf itu selalu diminta oleh orang tua saya. Dan tidak pernah orang tua itu memaksa kamu harus kerja, kamu harus punya uang, kamu harus kaya, kamu harus bisa bantu orang tua, tidak pernah. Ya kami yang saya dan keluarga ya berpikirnya hanya ya ngaji, belajar, ya, semampu kita. Kebetulan kami dulu atau saya dalam posisinya ekonominya pas-pasan ya, dengan berbagai macam cara ya, yang penting bisa sekolah, bisa ngaji, ya udah itu saja. Dan menurut saya ada hal yang penting yang saya sampaikan di sini. Saya selalu bilang ke siapapun yang tanya ke saya ini termasuk barokahnya biru waliku. Jadi termasuk pesantren ini saya kira barokahnya biru waliku. Ketaatan saya dan tentu beberapa keluarga saya dengan orang, termasuk saya sendiri, saya termasuk merasakan betul barokahnya biru waliku. Dan ini semua semata-mata karena orang tua kita yang mengikhtiarkan dengan doanya, dengan riadohnya, mbah-mbah kita dulu, guru-guru kita semuanya. Jadi ketaatan inilah yang mungkin perlu kita tahu pada generasi dunia, bahwa orang tua, ibu kita, ayah kita adalah orang terpenting dalam kehidupan kita. Maka ikutilah nasihat baiknya, dengarkan nasihat baiknya, dan insya Allah doa mereka, orang tua kita, doa-doa beliau itu sangat mudah dijawab oleh Allah. Dulu saya nggak pernah bayangkan Mas jadi ustadz atau suka dipanggil kiai. Saya juga agak nggak nyaman dipanggil kiai karena saya merasa bukan kiai ya. Tapi mungkin karena doa ibu saya yang selalu pengen saya jadi guru ngaji. Jadi setiap datang, kapan kamu ngajar ngaji, ya alhamdulillah akhirnya doa ibu lah yang diijabah oleh Allah. Walaupun saya nggak mau jadi guru ngaji dulu sebenarnya, mau di Jakarta guru ngaji gitu ya. Tapi ya takdirnya Allah, saya dikirim ke Bekasi ini jadi guru ngaji, dan ini sekali lagi karena doa-doa orang tua kita, riyadhah orang tua kita, dan tentu karena yang paling utama adalah fadlnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira seperti itu. Tentu terus belajar dengan penuh konsistensi dan istiqomah. Jadi istiqomah itu penting. Istiqomah itu konsisten dalam sebuah pilihan. Istiqomah itu lurus atau mustaqim dalam sebuah pilihan. Sehingga apa yang menjadi tujuan kita akan mudah tercapai. Rintangan pasti ada, hambatan pasti ada. Tapi dengan kerja keras, konsisten, kemudian dengan doa, dan selalu saya sampaikan, kita ini selalu menebarkan kebaikan kepada siapa saja. Kebaikan ini harus kita sebarkan, walau kita tersuming, walau hanya dengan senyuman saja sudah kebaikan. Jadi saya kira generasi muda, kita semua yang kita ini harus kasih juga hal itu, dan saya kira akhlak amalah kita menjadi salah satu penentu kehidupan kita. Semakin banyak kebaikan yang kita sebarkan, insya Allah semakin banyak kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Saya kira itu.